semua, hari ini hari yang spesial loh. Ada apa emang Kak Tias? Hari ini kita akan merayakan ulang tahun GKJ Jakarta yang ke-80. Nah, sebenarnya ulang tahun GKJ Jakarta, gereja kita ini bertepatan di tanggal 21 Juni yang lalu. Tapi hari ini kan hari Minggu nih Kak Tias. Kita akan beribadah bersama keluarga dan seluruh umat jemaat GKJ Jakarta untuk merayakan ulang tahun dan mengucap syukur juga nih atas 80 tahun gereja kita berdiri Kak Tias. Sudah tua ya? Ya, betul. Nah, adik-adik udah siap beribadah belum? Yuk cari tempat yang sepi. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya. Nah, mari kita beribadah ya. Kita akan menyanyikan lagu Kuat, Hebat, Besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Selamat pagi anak-anakku, selamat pagi adik-adikku, dan selamat pagi kakak-kakak pelayan dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Pagi hari ini kita akan beribadah bersama. Sebelum beribadah, mari kita berdoa dulu menghadap kehadirat Tuhan. Adik-adik lipat tangan, tidak ada lagi yang bicara, dan mari kita mulai berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami naikkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu hingga hari ini. Kami juga bersyukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai gereja kami, memberikan usia gereja kami hingga 80 tahun. Ya Bapa, kami terus berdoa kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami bergereja dan kami boleh meluaskan kerajaan-Mu melalui gereja kami di sini. Bapa, sebentar kami akan beribadah. Kiranya Bapak ingatkan kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang masih bermalas-malasan untuk bersiap-siap beribadah. Dan kepada adik-adik yang sakit, kiranya Bapak sembuhkan, Bapak jamah melalui dokter, kiranya mereka boleh sehat kembali dan mereka boleh beribadah bersama kami. Sebentar kami akan mulai ibadah kami, kiranya Bapak sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan kiranya Kau ajar kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik, agar kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di sekolah, di rumah, dan saat kami bermain. Ya Bapa, kami masih beribadah melalui online, sehingga adik-adik kami, anak-anak kami, dan semua pelayan masih beribadah dari rumah. Kiranya Bapa berikan kemudahan, kelancaran komunikasi, hingga meskipun kami beribadah di rumah, tapi kami tetap bersukacita. Ya Bapa, dengarkanlah seru dan doa kami, kabulkanlah doa kami, dan doa yang tidak sempurna ini kami naikkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
cerita dan membaca Alkitab. Minggu lalu, ingat gak kita belajar tentang tokoh Alkitab siapa namanya? Katanya inget gak? Tentang Simson. Simson, badannya besar dan kuat. Hari ini kita akan belajar lagi nih. Kita akan kenal lebih jauh sama si Simson. Makanya adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita baca Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21 sampai 31. Pembacaan Alkitab hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pernatua Prayogi. Adik-adik, mari mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Bacaan Alkitab hari ini dari Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 31. Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 31. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas soto ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat, sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zorah dan Esitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Dira, kok kamu main HP terus? Ini mulai, aku udah mati. Iya, ini lagi mikir tahu. Ih, mikir apaan coba? Mikir gimana caranya ngalahin kamu. Ih, mikirnya jangan kelamaan, buruan nanti rambutmu keburu gondrong loh. Waduh, ada apa sih nih rame-rame begini? Kayaknya seru banget deh kalian. Lagi main apa sih? Ini loh Kak, si Dira mainnya kelamaan. Kebanyakan mikir dia.
Oh, kamu emang mikir apa sih, Dira? Kan lagi mikirin strateginya, Kak, biar menang. Iya bener sih, main emang gak boleh asal main. Harus pakai strategi. Tapi kelamaan kan nanti keburu jenggotan aku. Ih, masa anak perempuan jenggotan? Tahu. Emang cewek bisa jenggotan? Bisa. Oh iya, kalian kok main-main gini? Kalian udah pada belajar belum? Udah nyiapin buku juga, Kak. Keren-keren, kalian emang anak pinter dan mandiri. Siap-siap, siap bertempur di kelas berarti ya? Ah, itu kan udah kewajiban kita, Kak. Iya, Kak. Papa Mama kan selalu ngajarin kita supaya mempersiapkan segala sesuatu sendiri dan tepat waktu, biar nggak lupa. Betul sekali. Kalian juga harus patuh dan taat sama perintah Tuhan. Kakak bangga deh punya adik-adik kayak kalian. Terima kasih, Kakak. Kak, lanjutin ceritanya Simpson dong. Kalian mau dengar cerita Simpson lagi? Mau. Dia, Kak. Apa yang terjadi setelah Simpson dipotong rambutnya? Apakah dia bisa menolong orang? Bentar. Kakak ceritain ya. Jadi ceritanya orang-orang Filistin merasa senang setelah menunggu selama 20 tahun. Akhirnya mereka dapat menangkap Simpson. Delia, istrinya Simpson yang jahat itu, mencukur rambut Simpson sehingga Simpson kehilangan kekuatannya. Dan setelah itu Simpson dibuat buta, gak bisa melihat lagi untuk selama-lamanya. Abis itu dia dihukum pula. Simpson yang lemah dan buta itu akhirnya ditangkap dan dipenjara. Dan Simpson yang malang itu disuruh bekerja berat selama di penjara. Kemudian orang Filistin mengadakan pesta yang meriah untuk bersyukur dan menyembah dewa mereka. Kemudian mereka memanggil Simpson untuk melawak dan untuk merebut hatinya. Simpson lalu meminta kepada anak kecil yang membawanya agar melepaskan tangannya. Adapun gedung itu dipenuhi sekitar 3.000 orang Filistin yang siap menonton dan menertawakan Simpson. Lalu berdoalah Simpson kepada Tuhan. Ya Tuhan, buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku dapat mengalahkan orang-orang Filistin yang jahat ini. Dan Tuhan mendengarkan doa Simpson. Lalu dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simpson mematahkan 2 tiang penyangga di tengah gedung itu. Sehingga gedung itu roboh, menimpa ribuan orang Filistin dan juga Simpson. Wah, walaupun Simpson dihukum, Simpson tidak lupa kepada Tuhan ya, Kak. Selalu berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Iya, Simpson ingin sekali bisa menghancurkan orang-orang Filistin. Mereka nakal banget sih. Betul sekali. Dan Tuhan mendengarkan seruan dan doa Simpson. Rambut Simpson terus tumbuh dan kekuatannya akhirnya pulih. Sehingga Simpson bisa mendorong tiang-tiang penyangga sampai roboh. Dan musuh bangsa Israel dapat dikalahkan. Simpson rela loh ngorbanin nyawanya demi kemuliaan nama Tuhan. Hebat ya Simpson. Iya, dia belajar dari kesalahan dan mau memperbaikinya. Kembali taat dan percaya pada pertolongan Tuhan. Kalian emang keren deh, kalian pengamat yang baik. Kalian bahkan bisa loh menemukan pelajaran dari kisah Simpson ini. Hebat deh kalian. Kak, aku pengen deh jadi kayak Simpson. Maksudnya, kamu pengen punya kekuatan kayak Simpson? Ih, bukan. Aku mau rajin berdoa. Terus taat juga sama Tuhan. Wah, bagus dong kalau itu. Kalau aku berdoa, udah pasti dikabulin kan, Kak? Pasti. Tapi sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kalau aku berdoa supaya menang ngelawan Lita, dikabulin gak ya? Astaga Dira, masa kamu main inian melawan aku perlu berdoa? Aneh kamu. Tahu nih Dira, lucu banget sih kamu. Serius Kak, soalnya dari tadi si Lita menang terus sih. Ya itu karena kamu gak fokus, kamu fokusnya ke HP terus.
Betul, sebaiknya kamu tetap berusaha dan lakukan yang terbaik. Apapun yang sedang kita hadapi, kesulitan apapun yang harusnya kita selesaikan, kita bawa kepada Tuhan melalui doa. Pasti Tuhan akan menolong. Contohnya ya bermain congklak ini. Jangan mudah menyerah. Berlatih, sabar, dan cari taktik yang pas buat ngalahin Lita. Iya deh, aku mau lebih serius dan cari taktiknya. Nah gitu dong, kalau melakukan sesuatu harus fokus, serius, dan sungguh-sungguh. Ya udah, sekarang beresin dulu deh mainannya. Kita makan siang dulu. Kalian belum pada makan kan? Belum. Tadi di dapur tuh ada sup jagung kesukaan kamu. Terus ada perkedel kesukaan kamu. Ada daging ayam juga kesukaan kamu. Pokoknya ada semua makanan kesukaan kalian lah. Yuk kita makan. Kalian emang gak pada lapar? Itulah cerita Simpson hari ini. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Yuk kita baca pesan hari ini ya. Hari ini aku belajar Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Sekali lagi yuk kita baca. Hari ini aku belajar Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Supaya kita semakin ingat akan kekuatan dan penyertaan Tuhan terhadap Simpson, yuk kita nyanyikan lagu Simpson Orang Kuat. Simpson orang kuat, badannya tinggi tegap. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya ia jatuh dibujuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan. Simpson mati bersama orang Filistin. Simpson orang kuat, badannya tinggi tegap. Simpson pilihan Tuhan, kekuatannya luar biasa. Sayangnya ia jatuh dibujuk Delila, kekuatannya hilang dalam sekejap. Matanya dibutakan, dijadikan tontonan, tiang dirobohkan. Simpson mati bersama orang Filistin. Saatnya beraktivitas. Adik-adik di rumah sudah pada menyiapkan bahan-bahan yang kemarin udah di-share sama kakak pelayan belum nih? Nah, aktivitas hari ini akan dipimpin oleh Mbak Ana. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Mbak Ana. Hari ini kita mau beraktivitas. Hari ini Minggu 26 Juni 2022. Tema hari ini Simpson menang. Diambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 21 sampai 31. Nilai Kristiani hari ini, aku belajar Tuhan mendengar doa kita dan mengabulkannya. Nah, untuk ayat masnya diambil dari Mazmur pasal 143 ayat 1. Mana bacain ya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku di dalam kesetiaan-Mu demi keadilan. Adik-adik yang hebat, hari ini untuk aktivitas alat dan bahannya, adik-adik bisa ngeprint nih gambar yang sudah dikirim lewat WA grup orang tua. Minta orang tua untuk ngeprint ya. Dan juga untuk alatnya ada pensil warna atau bulik krayon, dan juga untuk bolpen atau pensil, dan juga gunting. Nah, gimana aktivitasnya? Gambar yang tadi sudah di print, yuk kita mau warnai dulu semuanya gambar ini. Nah, kita warnai dulu ya. Warnanya bebas, terserah adik-adik.
Setelah selesai seperti ini adik-adik ya, kita akan gunting nih yang ada titik-titik sini. Di gambar ini kita gunting ya. Nah, kalau udah selesai kita akan tekuk ya. Kita akan tekuk supaya Simpsonnya kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini bisa dibuka. Nah, seperti ini. Oh ya, untuk ayat Mas hari ini dari Mazmur kita tulis dulu ya di belakang sini. Mazmur 143 ayat 1. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku di dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Selesai. Seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu kita balik lagi. Seperti ini. Kita tutup supaya gambarnya Simpson. Inilah aktivitas hari ini adik-adik. Nah, seperti ini. Jangan lupa kirimkan hasil aktivitasmu hari ini ke WAG orang tua, atau bisa juga mengirimkan ke nomor handphone kakak-kakak pelayan di Komisi Anak. Terima kasih, selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan untuk aktivitas yang berbeda. Dah. disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan
selalu memberikan berkatnya setiap hari kepada kita. Untuk itu, mari kita sisihkan sedikit dari pemberian Tuhan dalam bentuk persembahan. Nah, untuk persembahan, teman-teman dapat men-scan barcode pada layar atau juga dapat menitipkan kepada papa dan mama sebelum diserahkan ke gereja. Untuk lagu persembahan, mari kita nyanyikan Allah Sumber Kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Nah, kita kan sudah mengumpulkan persembahan. Kita akan membawa persembahan tersebut dalam doa. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Kalisa. Halo adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menyertai kami ketika kami bermain, belajar, dan tidur. Ampunilah kesalahan yang kami lakukan yang membuat Tuhan dan orang tua kami sedih. Kami berdoa ya Tuhan bagi para pendeta, majelis, dan para pemimpin negeri kami. Berkatilah presiden dan para menteri dalam memimpin negeri ini. Berkatilah orang tua kami dan semua pelayan jemaat anak yang menolong kami untuk mengenal Tuhan dan hidup beriman. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi teman kami yang sakit, sekiranya Tuhan sembuhkan. Saat ini kami juga berdoa untuk vaksin yang sudah dilakukan supaya dapat mencegah bertambahnya saudara kami yang terkena COVID. Tuhan sertailah kami semua untuk tetap sehat. Untuk para dokter, para medis, dan semua orang yang mengupayakan kesehatan bagi kami. Tuhan yang memberikan obat bagi yang sakit, dan Tuhan lindungi bangsa Indonesia. Pada saat ini kami juga mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kami atas berkat dan rezeki yang Kau limpahkan bagi keluarga kami. Dan persembahan ini kami titipkan ke Papa dan Mama untuk diserahkan ke gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar dapat dipergunakan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan berkatilah mereka yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berikan hikmat. Tuhan Yesus berkatilah orang tua yang mengasihi kami dan kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang
dalam hidupmu, majulah dalam kasih-Nya. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya, dan kumpulkan foto atau video ke kakak pelayan. Kita ketemu lagi minggu depan. Dadah!